Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nedi Junaidi dengan NIM saya 2013-60103. Yang saya hormati pada Bapak dosen pengampu di mata kuliah Lahjah Al-Mukarram Al-Ustadz Aang Saifullah. Baik, di video kali ini saya ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester mengenai dialek atau lahjah. Dialek atau lahjah menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan, bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bahasa Arab adalah salah satu dari rumpun bahasa Sumiyah yang mempunyai berbagai macam dialek yang menyebabkan perbedaan dalam membaca dan berbicara, sehingga tidak heran jika dikatakan Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Nah, pengertian dialek yaitu dari kata Yunani dengan kata dialektos, adalah varian-varian sebuah bahasa yang sama. Varian-varian ini berbeda satu sama lain, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain, sehingga belum pantas disebut bahasa yang berbeda. Biasanya pemerian dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain. Misalkan faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Nah, faktor terjadinya dialek dalam kehidupan masyarakat secara inherent tentu memiliki adat istiadat, budaya, pemikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Masyarakat Arab Mesir tentu memiliki kebiasaan-kebiasaan dan warna budaya yang berbeda dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab Yaman, Saudi, Irak, Oman, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa faktor psikososial sangat menentu perbedaan lahjah. Perbedaan seperti ini menjadikan aneka ragam dialek Arab. Nah, adapun perubahan sosial, kebudayaan yang terjadi di wilayah tertentu akan mempengaruhi karakteristik bahasa yang digunakan. Bahasa merupakan bagian dari budaya, maka dalam pendekatan sosiolinguistik, perubahan budaya ini secara langsung akan mempengaruhi penggunaan bahasa. Dan di sisi lain, perubahan yang terjadi pada bahasa merupakan respon bagi perubahan sosial budaya itu. Setelah Revolusi Mesir tahun 1952 dan setelah masa kemerdekaan bangsa-bangsa Arab dari kolonialisme, bahasa Arab mengalami perubahan yang diakibatkan perubahan sosial tersebut. Nah, pada tataran lahjah, perbedaan secara fisiologis ini juga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan lahjah Arabiah, baik secara personal maupun sosiokultural. Nah, kata kohwah bagi orang Mesir itu dibaca gohwah, kof dibaca go. Sedangkan orang Arab Saudi membaca ahwa atau kof dibaca hamzah. Ragam dialek bahasa Arab
fenomena ragam dialek Arab umumnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan artikulasi bunyi. Adapun bentuk-bentuk fenomena ragam dialek tersebut akan diuraikan secara sederhana disertai nama-nama ragam yang masyhurnya, yaitu ada 5. Yang pertama, lahjah al-kisyah. Lahjah al-kisyah adalah bentuk perubahan kaf kitab muannas dalam waqaf menjadi sin. Misalnya kata biki dibaca bikashi dan kata alaika dibaca alaikashi. Lahjah semacam ini hanya digunakan pada saat waqaf. Selain itu ada juga yang menggunakan pada saat wasol dengan cara tidak menyebutkan qaf kitab dan mengkasrohkannya ketika wasol dan sukunnya pada saat waqaf. Misalnya kata alaika dibaca alaihi. Alaihi ketika waqaf, penggunaan lahjah semacam ini hanya ditemukan pada kabilah Robi'ah dan kabilah Mudhor. Nah, dan yang kedua yaitu ada namanya lahjah al-kaskasah. Lahjah al-kaskasah adalah perubahan kaf kitab muzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaika dibaca alaikas, kata minka dibaca minkas. Istilah al-kaskasah merupakan wujud perubahan bacaan kaf kitab menjadi sin. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada kabilah Robi'ah dan kabilah Muzhor. Dan yang ketiga ada lahjah al-anah. Lahjah al-anah adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya kata Islam, aslama yang berarti masuk. Islam berubah menjadi aslama dengan makna yang sama. Kata akala yang berarti makan. Perubahan menjadi akal dengan makna yang sama. Penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Tamim, bahasa Qais, Asad dan Mesir. Dan yang keempat ada lahjah al-fahfahah. Lahjah al-fahfahah adalah perubahan ha menjadi ain. Misalnya kata tahahu yang berarti menggerakkan, perubahan menjadi tataahu dengan makna yang sama. Kata harisa yang berarti menjaga, perubahan menjadi arisa dengan yang sama penggunaan lahjah. Nah, ini hanya ditemukan pada bahasa Huzai. Dan yang kelima itu ada lahjah al-waqam. Lahjah al-waqam adalah perubahan harakat qaf menjadi kasroh apabila didahului huruf ya atau harakah kasrah. Misalnya kata alaikum berubah menjadi alaikim dengan makna yang sama. Kata bikum berubah menjadi bikim dengan makna yang sama. Nah, penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Robi'ah dan bahasa Gol. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.